Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sayya amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hadratul muhtaramun, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahibul hajah Bapak Zaiful Anwar ya. Zaiful Azwar beserta istri Ibu Mega Trianita yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di kediaman Bapak Zaiful Azwar sekeluarga guna untuk menghadiri apa yang jadi undangan dan hajat beliau. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pada malam hari ini adalah acara ulang tahun anak yang bernama Salman Zagani ya. Salman Zagani bin Bapak Zaiful Azwar ya. Tapi sebelum kita mengadakan acara doa ulang tahun ini, pada malam hari ini saya akan membuat sesuatu yang mungkin lain daripada yang lain. Kalau biasanya umumnya itu kalau acara ulang tahun itu pakai apa namanya, nyanyi-nyanyi, tiup-tiup lilin gitu kan. Pokoknya senang-senang, namanya pesta. Tapi pada malam hari ini dikemas oleh tuan rumah, ini lain daripada yang lain. Jadi acara ulang tahunnya hanya sekedar apa namanya, berdoa ya, berdoa dan diisi dengan tausiah. Ini sangat luar biasa ya, adat kebiasaan tapi dibuat atau dikemas yang betul-betul membawa makna yang islami. Maka pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah kitab yang namanya kitab Uqudul Lujen. Kitab Uqudul Lujen ini kitab yang menerangkan tentang
tata cara berumah tangga. Ya, kitab Uqudul Jen ini kitab yang menerangkan apa? Tata cara berumah tangga, terutama para suami, ya, terutama para suami, ya, dan juga pengantin baru, ya. Jadi harus harus mengetahui tentang kitab Uqudul Jen. Kalau kita mau damai dalam rumah tangga, kalau kita mau sejahtera dalam rumah tangga, mau tentram, mau sakinah, mawaddah, warahmah, maka resepnya adalah ngaji kitab Uqudul Jen. Ya, dulu kalau orang-orang pesantren itu belum berani nikah walaupun tuh punya duit kalau belum ngaji kitab Uqudul Jen dan satu lagi kitab Qurratul Uyun. Jadi kalau anak-anak pesantren itu tidak dihitung dari materinya, materi nggak punya pun kalau kitab Uqudul Jennya sudah mulai matang berani nikah. Nah, kayak saya itu dulu nikah ini belum punya kerjaan, ya. Jadi masih di pesantren, kenal seorang perempuan, ya, yang agak-agak aduhai, daripada cepat-cepat ditabrak orang atau diambil orang, nah udahlah langsung daftar begitu aja saja. Padahal nggak ada mikir masa depan, nggak ada kerjaan. Apa yang diharapkan oleh anak-anak pesantren yang selama bertahun-tahun nganggur, ya kan? Akan tetapi dengan modal memahami kitab Uqudul Jen ini, maka siap kita untuk menikah. Ya gitu. Kalau anak-anak sekarang nggak ada, malah udah jarang sekali. Yang penting sudah punya lapangan kerja, ya kan? Udah punya kerjaan. Cewek-cewek pun sekarang kalau ditaksir sama cowok yang nggak punya kerjaan, dicudit gitu aja, ya. Agak kurang tampan sedikit tapi dia latar belakangnya bagus, ya kan? Langsung gih gitu aja, yes gitu aja bahasanya gitu. Ya. Nah ini supaya para suami-suami tahu, ya, saya akan bacakan kitab Uqudul Jen. Ya, tanggung jawab terhadap orang tua terhadap istrinya, tanggung jawab suami terhadap istrinya, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, tanggung jawab anak terhadap orang tua, tanggung jawab istri kepada suaminya, itu semua dibahas di dalam kitab Uqudul Jen. Nah, ini saya akan menyuplai ataupun menerangkan sedikit saja, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya, di dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Ya ayyuhalladzina, hei eleng-eleng wong akeh, amanu kang podo iman sapa lazina, wahai orang-orang yang beriman, artinya seperti itu. Karena ini kitabnya kitab orang Jawa, yang baca juga orang Jawa, maka saya bahasakan Jawa. Nanti baru saya translate dengan bahasa Indonesia supaya bapak-bapak yang ada di Indonesia ini paham, ya. Supaya paham, bapak-bapak Batam ini biar paham. Wahai orang-orang yang beriman, ay aqarru bil imani, tegese orang-orang yang ngakoni iman, ya, artinya orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya ku kersa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh, wa ahlikum lan ahli ira kabeh naron ing api neraka. Jagalah dirimu, ya, wahai seorang suami, dan keluargamu termasuk istrimu dan anak-anakmu dijaga dari apa? Naron, dari api neraka. Jadi kewajiban seorang suami ini berusaha untuk menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya dan istrinya dan anak-anaknya seterusnya, ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya ku kersa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh, wa ahlikum lan ahli ira kabeh naron ing api neraka.
jagalah dirimu, ya, wahai seorang suami, dan keluargamu termasuk istrimu dan anak-anakmu dijaga dari apa? Naron, dari api neraka. Jadi kewajiban seorang suami ini berusaha untuk menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya dan istrinya dan anak-anaknya dari api neraka. Jadi kalau kita lihat satu firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita dituntut oleh Allah sebagai seorang suami bukan hanya sekedar mampu memberikan makan terhadap istrinya, mampu menafkahi terhadap anak-anaknya saja, bukan, tapi bagaimana seorang suami harus tahu tanggung jawab dirinya dan istrinya juga anak-anaknya, menyelamatkan mereka daripada siksaan api neraka. Ini dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala terjemah nul Quran Sayyiduna Abdullah bin Abbas fi makna zalik, artinya di dalam terjemahan Al-Quran, ya, orang yang menerjemahkan Al-Quran rupanya Sayyid Abdullah bin Abbas memaknai daripada ku anfusakum wa ahlikum naro tadi itu fafahimuhum ay alimuhum syara'i al-Islam, ya. Artinya dirimu seorang suami dituntut untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pelajaran terhadap istri-istrimu dan anak-anakmu tentang syariat-syariat agama Islam. Jadi istri itu juga tidak hanya melulu dikasih duit saja untuk belanja tiap hari, tidak, ya. Tapi seorang suami punya kewajiban bagaimana memberikan bimbingan, memberikan didikan terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya agar tahu bagaimana syariat Islam, bagaimana hukum halal, haram, riba, syubhat, ya, makruh dan lain sebagainya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PR seorang suami, ya. Ini terutama Bapak Zaiful Azwar. Jadi bukan hanya sekedar mencarikan duit ketika orang tahun terus diulang tahuni rame-rame pesta, dibuat makan-makan, kemudian ada kue ulang tahunnya, bukan hanya sekedar itu. Justru kegiatan ataupun budaya ulang tahun ini mengikuti budaya-budaya ala ke timur-timuran, ya, ala ke barat-baratan, gitu loh Pak. Yang seharusnya kita berusaha sebagai seorang suami, bagaimana kita belajar mencari ilmu agama, sehingga setelah kita dapatkan ilmu agama itu maka kita tularkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita ajarin anak-anak kita, jangan hanya cuma diajarin permainan gadget saja, ya gitu loh Pak. Bagaimana kita sebagai seorang tua ataupun seorang laki-laki ataupun seorang suami mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu agama. Sering kita singgung bahwa kadang-kalanya orang tua itu nggak sadar kalau urusan pendidikan umum itu kalau memberikan pelajaran kepada anaknya sangat luar biasa. Anaknya nggak pandai matematika sampai dikursuskan. Anaknya nggak pandai bahasa Inggris, kursus 1 bulan 300.000 nggak masalah, betul nggak? Anaknya nggak pinter matematika, disuruh kursus bayar 1 bulan 150 nggak masalah. Tapi anaknya nggak pandai ngaji Iqra, santai-santai saja orang tua, ya kan? Anaknya nggak bisa baca doa mau makan, nggak bisa baca doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, nggak bisa baca doa untuk kedua orang tuanya, biasa-biasa orang tua. Nah, ini kesalahan besar terhadap orang tua terhadap anak, ya. Kesalahan besar bagi orang tua terhadap anak, yang seharusnya orang tua itu berusaha dengan maksimal mencari ilmu sehingga kalau ilmu didapatkan itu bisa diberikan terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya.
Ajarilah istrimu, ajarilah anakmu dengan syariat agama. Yang tadinya mungkin tidak biasa memakai kerudung, bagaimana nanti bisa memakai kerudung. Ada nggak pakai kerudung nggak kira-kira? Ada lah ya, tapi nggak nyindir loh ya. Ini kan nanti proses gitu loh. Lo ini tanggung jawab suami loh. Ya, jangan ketawa-ketawa, besok akan ditanya oleh Allah, kau kasih pelajaran apa istri-istrimu, kau didik apa istrimu. Itu yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah suami. Tapi jangan bangga yang istrinya sudah pakai kerudung loh ya. Ini maksud saya ini biasa-biasa aja lah gitu kan. Nah, yang belum ya juga mudah-mudahan secepatnya berjilbab. Yang udah berjilbab ya mudah-mudahan secepatnya hatinya juga berjilbab. Jangan sampai bertolak belakang dengan jilbabnya. Orangnya berjilbab tapi hatinya kayak apa? Hatinya kayak apa? Kayak kedondong. Kan gitu, luarnya halus tapi ternyata dalamnya ya tukang kerumpi, ya, tukang ngerasain orang, tukang memprovokasi tetangganya, mengadu domba dan lain sebagainya, padahal berjilbab. Ini naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka kewajiban seorang suami, kewajiban kepala rumah tangga adalah memberikan pelajaran agama terhadap istrinya dan anak-anaknya. Selain daripada itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa'adibuhum, dan ajarilah istrimu dan anak-anakmu dengan akhlak, ya. Dengan apa? Dengan akhlak. Ay alimuhum mahasinal akhlak, ya. Artinya ajarilah istri dan anak-anakmu adab, sopan santun, ya. Kalau bahasa orang Jawa toto kromo, ya. Punya akhlakul karimah, bagaimana anggah ungguhnya seorang anak terhadap orang tua, bagaimana etikanya, bahasa kerennya, orang muda terhadap orang tua, bagaimana etikanya istri terhadap suami, ya. Jangan kalimat lembut-lembut itu ketika masih pacaran, begitu ya suami istri, apa yang terjadi? Wasarnya minta ampun. Ya kan? Dulu ketika pacaran dulu seperti itu kan, pokoknya nggak ada yang nggak enak, semua enak, betul nggak? Ya kan? Kalimatnya lembut, salah sedikit aja sudah cepat-cepat minta maaf gitu. Dulu waktu masih pacaran. Setelah udah suami istri, boro-boro salah yang besar, yang kecil aja bisa jadi ribut, bener nggak? Nah, itu menandakan bahwa seorang suami atau seorang istri tidak mengetahui tentang ilmu kitab Uqudul Ujen. Di dalam Uqudul Ujen itu diterangkan bahwa tanggung jawab daripada seorang suami bukan hanya sekedar mencarikan nafkah anak dan istrinya saja, tapi yang paling terpenting adalah seorang suami bagaimana mendidik istri-istrinya dan anak-anaknya, dididik dengan syariat agama dan dididik bagaimana mempunyai akhlakul karimah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat tanggung jawab yang seperti ini sangat prihatin di dalam diri kita kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sedikit loh orang tua yang tidak peduli dengan agama. Coba kita lihat di mana-mana, khususnya di Batam, yang namanya TPA, ya, Taman Pendidikan Al-Quran, itu hanya diisi oleh anak-anak yang SMP ke bawah. Coba nanti SMP ke atas sampai SMA, udah nggak ada lagi, ya kan? Udah nggak ada lagi yang terjun di pengajian-pengajian, jarang, ya, jarang sekali. Rata-rata hampir sekota Batam itu pokoknya dari SMP ke bawah, ya, TK atau PAUD, TK, terus SD, terus SMP. Itu pun masih mending sampai nyampe ke SMP. Kadang SMP kelas 1, kelas 2 udah banyak kesibukan pelajaran di sekolah dibanding kesibukan pelajaran agama. Maka jangan salahkan kalau seandainya suatu saat nanti kita sebagai orang tua sudah hidup di alam kubur, dapat belenggu, dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan anak-anak kita. Karena apa? Karena memang didikan kita dari nol itu sudah kita didik dengan materialistis. Kalau nggak tamat aliyah atau nggak tamat SMA, nggak punya ijazah, betul tak? Kalau nggak punya ijazah nggak bisa nyari kerja, betul nggak? Lu saya tuh nggak punya ijazah loh, Duk. Nggak punya ijazah saya, nyatanya punya anak 4, punya istri, bisa makan. Anakku 4-4-nya nggak ada yang kelaparan.
padahal nggak punya ijazah. Tapi kadang-kalanya kita ini ditanamkan oleh sebuah paradigma materialistis kita yang besar. Padahal toh nyatanya juga nggak sedikit loh yang orang tua meninggal nggak ninggal apa-apa, ya kan? Beda dibanding dengan orang-orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu, ya kan, sudah menikah, punya istri, punya anak, bagaimana bisa menabung dengan maksimal kerja keras untuk masa depan anak dan istrinya. Lalu sekarang ada yang berumah tangga, punya anak 2, punya anak 3, ngekos aja terus. Ada enggak? Banyak di Batam ini. Padahal toh pendidikannya diawali dari nol, sudah pendidikan materialistis, ya. Bukan orang tua berpikir mata budu nami bakti, apa yang kau sembah nak ketika aku sudah meninggal, ketika aku sudah tidak ada. Tapi justru malah terbalik, mata kulu nami bakti, apa yang kau makan nak ketika aku sudah tidak ada. Kamu kerja apa nanti kalau aku sudah tidak ada? Nah, itu yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, maka juga tidak sedikit sekarang anak-anak yang tidak punya akhlak, nggak ngerti orang tua, ya, nggak ngerti orang yang harus dihormati, semua dibantai sama, ya. Kadang-kadang kala malah lucu, ada orang tua yang bangga kalau anaknya itu apa ya, dipotongkan atau dipangkaskan rambutnya model ala apa? Ala apa? Ala metalik lah ya, metalika itu loh. Nah, sekarang malah ada jalan apa? Jalan kutunya. Ya kan? Talang air. Bangga loh orang tua. Anaknya kayak preman tuh bangga. Padahal nanti kalau betul-betul udah besar, anaknya jadi preman, nangis orang tua. Apalagi nanti di alam kubur, baru di dunianya aja udah nangis. Aduh pak anakku udah susah diatur sekarang, jam 11 malam itu belum pulang, kadang sampai jam 3 trek-trekan, ya kan, balapan. Yang disalahkan siapa? Anaknya. Padahal nggak ngaca, itu bukan kesalahan anakmu, itu harusnya kesalahanmu. Bagaimana kamu mendidik bahwa yang namanya anak, ya, itu diibaratkan apa, kertas yang putih. Mau kau coret-coretin apa kertas putih itu tergantung kamu. Mau kamu tulisin dengan pena yang warna merah, yang warna hijau, yang warna hitam, tergantung orang tua. Dari awal didikan saja sudah diatur secara materialistis, ya. Begitu besar belum tentu jadi orang yang materialistis, malah akhirnya supaya bagaimana menjadi kaya, supaya bagaimana menjadi bisa, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Terjadilah sekarang ini ABG kadang merampok, kadang begal, kadang nyuri, ya kan? Kadang nyuri. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini kesemuanya bukan semata-mata kesalahan mereka, bukan semata-mata kesalahan anak kita, tapi kadang juga yang paling terbesar adalah kesalahan kita sebagai seorang suami. Makanya, ya, kalau sempat kita tidak mendidik anak kita dengan akhlakul karimah, perlu kita ketahui bahwa inna asaddan nas azaban yaumal qiyamah man jahala ahla. Ya, sesungguhnya azab yang paling besar besok di hari kiamat itu adalah seorang suami yang tidak memberikan pelajaran agama terhadap istrinya dan anak-anaknya. Jadi cita-citanya jangan hanya sekedar besok anakku harus jadi direktur, harus jadi personalia, jangan hanya sekedar situ saja. Tapi bagaimana besok anakku itu jadi orang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan tabungan saya nanti ketika saya sudah hidup di alam kubur. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini dengan acara ulang tahun ini, tapi diisi dengan kajian-kajian ilmu yang bermanfaat, yang mau tidak mau, ya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang suami yang betul-betul bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Katakan yang Nabi, kullukum ra'in wa kullum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Wahai suami, kalian semua itu adalah penggembala.
menggembala istrimu, menggembala anakmu. Kau ajarin apa istrimu ketika hidup di alam dunia? Kau ajarin apa anak-anakmu ketika kamu hidup di alam dunia? Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan suatu saat nanti kamu akan ditanya oleh Allah tentang penggembalaan. Bisa juga karena kita tidak tanggung jawab dulu di alam dunia, hanya semata-mata istri dan anak itu kita jor dengan duit saja, ya. Kita berusaha bagaimana jabatan kita di perusahaan itu tinggi, mempunyai gaji yang besar, ya. Tiap bulan bukan hanya cukup 5 ataupun 6 juta, bila perlu 10 juta untuk istri dan anak, ya. Tapi kita lengah bagaimana anak kita sholat atau tidak, bagaimana istri kita sholat atau tidak. Kita biarkan saja, sementara itu adalah tanggung jawab seorang suami. Besok kita bisa juga akan dibalikkan oleh istri dan anak-anak kita. Ngadu sama Allah, selama saya menjadi istrinya Ardi, ya Allah, belum pernah saya diajarin sholat. Itu nuntut, ya, nuntut sama Allah. Dan saya tidak pernah dicek bagaimana saya haid, bagaimana saya nifas, gak pernah, ya Allah. Pokoknya yang penting tiap bulan saya dikasih jatah 5 juta ataupun 10 juta, ya Allah. Jadi saya tidak rela kalau saya dimasukkan neraka. Nah, gitu loh. Berapa duit jatahnya? Kurang 10? Wah, kurang. Ya kalau perempuan mau dikasih berapa aja gak ada cukupnya kan, gitu kan. Nggak ada cukupnya, kurang terus dikasih 15 juta aja kurang. Itu kalau perempuan, bahkan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya itu dikasihkan semua perempuan itu kurang, karena sudah ada nasabnya. Siapa? Siti Hawa. Oh, cobalah Siti Hawa, ya kan? Udah semua dikasihkan surga seisinya loh. Hanya satu saja jangan dilakukan, ya Nduk, ya. Apa itu? Buah kulti. Tapi saking serakahnya perempuan, diminta juga. Berhubung suami itu saking sayangnya sama istri, dilakukan juga. Makanya sampai sekarang kalau ada suami yang menghalalkan segala macam cara, itu rata-rata kebanyakan itu tuntutan daripada istri, karena saking cintanya sama istrinya. Tapi ingat, ya, ingat, suatu saat nanti engkau akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka nggak gampang kalau bagi santri nikah itu nggak gampang kalau belum punya modal ukudul ujen. Kalau duit bisa dicari, tapi kalau ilmu membahas ukudul ujen ini itu tidak mudah. Minimal 3 tahun kita belajar. Itu aja belum tentu menjadi suami yang baik. Ya kan gitu. Nah, makanya berhubung sudah terlanjur kalian semua, ya kan, sudah terlanjur, nah, serahkan istri-istrimu dan anak-anakmu itu kepada seorang ustaz, kepada seorang kiai. Kasihlah mereka biaya supaya dididik sama kiaimu, supaya dididik sama guru-gurumu. Karena modal kamu juga pas-pasan. Modal agama maksudnya. Nah, kadang-kalanya istri dinasihatin suami itu malah kadang bantah kok, ya kan? Nah, makanya serahkan aja sama kiai-kiai, ikutlah majlis-majlis taklim, ya, biar diajarkan oleh para asatid ataupun asatidzah. Nah, kalian yang nyari duit untuk membiayain istri-istrimu dan anak-anakmu, insya Allah tenagamu juga berkah, rezekimu juga berkah. Amin Allahumma amin. Dan termasuk Tuan Muda atau Bapak Zaiful Azwar pada malam hari ini mengadakan acara ulang tahun anaknya dengan diisi sebuah kajian-kajian kitab. Ini akan bisa menjadikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan harapan juga doa daripada tuan rumah, mudah-mudahan anaknya yang bernama Salman Zagani bin Zaiful Azwar, mudah-mudahan kedepannya menjadi anak yang soleh, berguna kepada nusa dan bangsa, berguna kepada agama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga semoga dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari balak mara bahaya dan malapetaka, dan semoga senantiasa dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga
saudara ataupun Bapak Zaiful Azwar mampu menjadi seorang suami yang betul-betul bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentram, damai, bahagia fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilapan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan hazanallahu wa ikum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.